Mereka dikenal jutaan orang, hidup di panggung, kamera, dan sorotan. Banyak yang mengira hidup mereka sempurna, padahal tidak selalu demikian. Di balik popularitas, ada kegelisahan yang tak terlihat. Dan dari kegelisahan itulah, perjalanan hijrah ini dimulai. Deddy Corbuzier, seorang mentalis yang selalu mengedepankan logika. Selama bertahun-tahun, ia secara terbuka mempertanyakan konsep ketuhanan dan agama. Pencariannya bukan sekadar iseng, melainkan dialog intelektual yang intens, terutama dengan sahabatnya, Gus Miftah. Ia bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan fundamental, namun akhirnya sampai pada satu titik. Pengakuan bahwa akal manusia memiliki batas. Di puncak pencariannya, pada tahun 2019, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan karena tekanan, melainkan karena menemukan jawaban dan ketenangan yang selama ini tidak mampu diberikan oleh logikanya. Kisah Roger Danuarta adalah cermin sisi gelap popularitas. Ia pernah terjerumus dalam lembah narkoba, sebuah kejatuhan yang menghancurkan karirnya hingga ia ditemukan tak sadarkan diri di mobilnya. Di titik terendah itulah, saat merasa sendiri dan tak punya harapan, ia mulai mengenal Islam. Pertemuannya dengan Cut Meyriska menjadi jembatan hidayah. Islam datang bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai tali penyelamat yang kokoh. Hijrahnya adalah bukti bahwa dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya iman bisa menuntun jalan pulang. Di puncak karir, Dewi Sandra memiliki segalanya, ketenaran, kekayaan, dan pujian. Namun, hatinya justru merasakan kekosongan yang luar biasa. Ia merasa seperti robot yang menjalani hidup tanpa makna. Pertanyaan untuk apa semua ini? Terus menghantuinya. Setelah melalui kegagalan rumah tangga dan perenungan yang mendalam, ia mulai mencari jawaban. Perjalanannya tidak instan. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun membaca terjemahan Al-Quran, menangis dalam setiap ayat yang menyentuh jiwanya. Hijrahnya adalah proses kembali kepada fitrah, menukar gemerlap dunia dengan ketenangan jiwa yang hakiki. Marcel Siaan adalah seorang pencari sejati. Perjalanan spiritualnya membawanya melintasi berbagai keyakinan. Ia tidak pernah puas dengan jawaban yang dangkal. Dengan akal dan hatinya, ia terus mencari Tuhan. Pencariannya yang panjang akhirnya berlabuh di Islam. Baginya, Islam menawarkan sebuah konsep ketuhanan yang logis, komprehensif, dan menyentuh relung hati terdalam. Ia menemukan kedamaian dalam kepasrahan, membuktikan bahwa hidayah seringkali adalah akhir dari sebuah pencarian intelektual yang jujur. Lucky Kautsar, gitaris band papan atas Noah, mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Di puncak kesuksesan, saat jutaan pasang mata mengidolakannya, ia memilih mundur. Keputusan itu lahir dari pergulatan batin yang panjang tentang gaya hidup di industri musik yang seringkali bertentangan dengan nuraninya. Ia meninggalkan gemerlap panggung untuk fokus mendalami agama, memilih ketenangan keluarga dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Keputusannya adalah pengingat bahwa ketenaran dunia bukanlah segalanya. Kisah-kisah mereka tidak berdiri sendiri. Ada teladan evangelista yang menemukan keteduhan dengan mempelajari Islam, Ivan Gunawan yang berproses perlahan menuju kebaikan, Peggy Melati Sukma yang meninggalkan puncak karir demi dakwah, hingga almarhum Gito Rolis yang hijrah total dan menjalani hidup sederhana hingga akhir hayat. 20 manusia, 20 perjalanan. Satu kesimpulan yang sama, Islam tidak datang kepada yang paling sempurna, tapi kepada mereka yang jujur mencari kebenaran. Popularitas bisa menipu, uang bisa habis, namun iman memberi arah. Hijrah bukan akhir, ia adalah awal. Awal untuk tunduk, awal untuk pulang. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan di dunia, melainkan saat hati menemukan Tuhannya. Inilah kisah mereka, bukan untuk dihakimi, tapi untuk dipahami. Bahwa hidayah selalu mungkin, selama hati mau mencari dan berani tunduk.